كل شيء ورب العرش العظيم، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني ورحمة في الدين، أنزلني الله وإياكم جماعة Masjidul Albab. Semoga senantiasa diberikan rahmat, taufik, dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Terus kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Terlebih di waktu yang berbahagia ini, di pagi hari yang akan kita lalui hari ini, Allah Subhanahu wa taala kembali berikan kepada kita nikmat untuk bisa menghirup udara baru dan mengawali hari ini dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita renungkan kembali tujuan dari adanya kita di kehidupan dunia yang ada saat ini, maka tentunya masing-masing dari kita akan mengetahui bahwa siapapun orangnya, betapa tinggi pun kedudukannya, atau banyaknya hartanya, atau betapa kuatnya jasadnya, tubuhnya, maka semuanya itu pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih." Wahai manusia, sesungguhnya kalian itu berjalan terus beramal untuk terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu waktu kita akan terus berkurang. Bergantinya hari, bergantinya siang dan malam yang kita lalui, semua ini menjadikan usia kita di dunia ini berkurang. Maka kita dapati mungkin ada orang-orang yang belum lama kita berjumpa dengan mereka, kita bersua dengan mereka. Saat ini ternyata mereka sudah mendahului kita. Mereka sudah tidak menjumpai hari ini lagi, karena sudah habis waktunya mereka untuk berada di dunia. Maka kewajiban masing-masing dari kita, kewajiban setiap muslim, setiap muslimah adalah menyadari sebenarnya untuk apa dia berada di dunia. Kalau seandainya keberadaannya di dunia ini adalah tujuan akhirnya, maka pastinya dia akan terus berada selama-lamanya di dunia. Tapi ternyata tidak demikian. Semuanya pasti akan merasakan kematian. Dan itu suatu hal yang tidak bisa diingkari oleh siapapun. Dia saksikan, dia lihat, dia dengar, bahkan masing-masing pun akan merasakan yang namanya kematian. Maka alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah SWT masih memberikan kita kesempatan untuk bisa berjumpa dengan hari ini, yang tujuannya adalah kita mengisi hari ini dengan hal-hal yang menjadi bekal kita kelak tatkala kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi kita diingatkan di dalam salat kita tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firman, "Ayahsabul insanu ay yutraka sudah."
Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa fa ja'ala minhu zawjayn adh-dhakara wal untha. Alaysa dhalika biqadirin 'ala an yuhyiya al-mauta? Ayahsabul insanu an yutraka sudah. Ayat ini kita dengar, belum lama kita dengar dalam salat ini. Pagi ini kita dengar imam kita membaca ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menegur kita, menyadarkan kita. Ayahsabul insanu an yutraka sudah. Apakah manusia itu, apakah kalian wahai manusia mengira bahwasanya kalian akan dibiarkan sudah begitu saja, bebas, sebebas-bebasnya? Kata para ulama, as-sudayatin la yu'mar wa la yunha. Tidak ada perintah, tidak ada larangan, bebas, silahkan, terserah. Mau apapun yang kalian lakukan, tidak perlu terikat dengan perintah ataupun larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayahsabul insanu an yutraka sudah. Apakah manusia mengira seperti itu? Jawabannya tidak Allah sebutkan dalam ayat tersebut. Kenapa? Karena jawabannya jelas. Setiap orang yang berakal mengetahui jawabannya adalah tidak mungkin demikian. Tidak mungkin setiap orang itu bebas, terlepas dari perintah dan larangan. Tidak akan mungkin. Tidak ada di kehidupan dunia ini yang dia bebas dari perintah dan larangan. Contoh saja dalam sebuah lingkungan, bermasyarakat, bertetangga. Meskipun tidak tertulis perintah itu apa, larangan itu apa, kita tahu kita dilarang melakukan ini dan itu. Kita diperintahkan melakukan ini dan itu. Ada norma-normanya dalam kehidupan keseharian, dalam urusan dunia. Tidak mungkin manusia itu dibiarkan bebas begitu saja, yang dikatakan memiliki hak asasi sebebas-bebasnya. Tidak ada. Pasti akan terikat dengan perintah dan larangan. Apalagi kehidupan dia di dunia yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pastinya dia terikat dengan perintah, terikat dengan larangan. Maka Allah ingatkan kita, alam yakun nutfatan min maniyyin yumna. Bukankah manusia ini dulu sebelum dia dilahirkan, sebelum dia muncul ke dalam kehidupan dunia ini, hanya sebuah nutfah, setetes air mani, yang dimana itu tidak memiliki nilai, tidak ada harganya, tidak bernilai di hadapan manusia. Tsumma yakunu 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa. Baru kemudian Allah ciptakan dengan penciptaan yang bertahap, dari setetes air mani kemudian menjadi gumpal darah, kemudian menjadi sekerat daging, terus tumbuh terbentuk fisiknya di dalam rahim ibunya. Dan tidak perlu kita repot-repot merangkai. Allah Subhanahu wa taala yang telah menggariskan akan terangkai sendiri di dalam rahim ibunya. Akan mulailah dia memiliki kepala, tangan, kaki dan seterusnya. Faja'ala minhu zawjayn dzakara wal untha. Kemudian ketika dia dilahirkan, ketika terbentuk tubuhnya, maka Allah menetapkan manusia ini ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Khalaqa minhu zawjayn dzakara wal untha, berpasangan, sehingga bisa mewujudkan ketentraman dalam hidupnya ketika nanti dia sudah dewasa membangun rumah tangga. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam ayat tersebut, dalam firman-Nya, bahwasanya kita ini di dunia bukanlah makhluk yang diciptakan seperti hewan yang dimana dia bebas makan, bebas minum, kemudian bertindak sesuka hatinya tanpa memiliki aturan. Tidak. Namun kita sebagai manusia telah digariskan bagi kita syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah. Maka kewajiban kita, kewajiban manusia di dunia ini adalah pertama mempelajari tentang hal tersebut, mempelajari tentang perintah-perintah Allah, mempelajari tentang larangan-larangan Allah, agar yang merupakan perintah kita jalankan, yang merupakan larangan kita tinggalkan. Yang pertama, wajib bagi kita untuk mempelajari. Yang kedua adalah mengamalkan pengetahuan ilmu yang telah sampai kepada kita.
dakwah yang pernah didengar, ajakan kebaikan, ajakan kepada ketaatan yang pernah didengar, larangan dari melakukan perkara yang diharamkan yang pernah dia dengar atau pernah dia baca, itu diamalkan. Kenapa? Karena di antara hal yang ditanya kelak pada hari kiamat adalah tentang ilmunya, tentang ilmu yang telah sampai kepadanya, apa yang disampaikan kepadanya, apa yang telah sampai kepadanya berupa pengetahuan tentang syariat akan ditanya. Rasulullah sabda, la tazulu qadama abdin yaumil qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afna wa an ilmihi madza amila bihi aw madza amila fihi. Tentang ilmunya dia akan ditanya tentang ilmunya dalam hal apa atau amalan apa yang telah dia lakukan di dalam ilmu yang telah sampai kepadanya. Maka alhamdulillah pada pagi hari ini Allah SWT berikan kepada kita kesempatan untuk bisa kembali mempelajari tentang syariat Allah SWT tersebut demi mewujudkan tujuan kita berada di kehidupan dunia. Kita luangkan waktu kita di akhir pekan ini, di waktu yang mungkin sebenarnya kita butuh untuk beristirahat dari aktivitas rutinitas harian kita, mencari nafkah, bekerja, melakukan aktivitas kesibukan yang lainnya. Namun kita luangkan waktu kita untuk mengingat kembali tentang perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, agar dengan hal tersebut, dengan mempelajari hal tersebut, menjadikan kita terus bertambah keimanan kita, terus terjaga keistiqomahan kita, dan terus semakin bertambah ilmu kita tentang amalan-amalan soleh yang bisa kita lakukan di dunia. Karena kita ini diperintahkan untuk melakukan amal soleh di dunia. Barang siapa dia ingin berjumpa dengan Allah kelak di kehidupan berikutnya dalam keadaan Allah ridha, maka hendaknya dia melakukan amal soleh. Allah Subhanahu wa taala firman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa dia mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, itu perjumpaan dalam keadaan Allah ridha, Allah senang kepadanya, Allah memberikan nikmat kepadanya, falyamal amalan shalihan, maka hendaknya dia melakukan amal yang saleh. Dan Allah telah menjanjikan, "Wa man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Dan barang siapa melakukan sebuah amal saleh, baik laki-laki ataupun perempuan, tidak khusus bagi laki-laki, tidak khusus juga bagi perempuan. Amal saleh Allah sediakan bagi laki-laki, bagi perempuan. Masing-masing ada amal saleh yang bisa mereka lakukan. Wa huwa mu'min, dan dia melakukannya dalam keadaan dia beriman, maka niscaya akan kami berikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, imma di dunia, imma di akhirat. Kehidupan baik di dunia dan kehidupan yang baik di akhirat. Maka alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita bisa melanjutkan pembahasan kita di dalam kaji kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, dengan tujuan untuk mempelajari, untuk menambah pengetahuan kita, ilmu kita tentang amalan-amalan saleh yang bisa kita lakukan semasa kehidupan kita di dunia ini. Dan di antara bentuk amalan saleh yang bisa dilakukan seorang hamba, bisa dilakukan terus-menerus, bahkan amalan ini bisa disandingkan, bisa dilakukan bersamaan dengan aktivitas hariannya, adalah apa yang akan kita bahas pada pertemuan ini, yaitu an-nafaqatu 'alal iyal, memberikan nafkah kepada keluarga. Seorang yang dia bekerja, seorang dia mengeluarkan keringat, meluangkan waktunya, tenaganya dengan tujuan untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya, kepada kerabatnya, maka dia bisa mendapatkan pahala dari hal tersebut. Oleh karena itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah
yang berjudul Bab Nafaqati 'alal Ayyal, bab nafkah yang diberikan kepada keluarga. Bab ini beliau sebutkan setelah penjelasan dua bab sebelumnya yang kita bahas berkaitan dengan hak suami dan hak istri. Kita tahu bahwasanya masing-masing memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang berbeda satu dengan yang lainnya. Maka di antara bentuk tanggung jawab, wabil khususnya ini adalah kepada para suami. Namun tidak menafikan juga tanggung jawab ini akan berlaku pada para istri, sebagian para istri dalam kondisi tertentu, dalam kondisi sudah tidak ada suaminya. Di antara bentuk tanggung jawabnya adalah memberikan nafkah kepada keluarga, yang dimana ketika dia menunaikan tanggung jawab ini, maka dia bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena hal tersebut juga termasuk sebuah amal saleh yang dia lakukan. Jikalau dia lakukan dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tergantung niat. Orang berangkat pagi, pulang sore hari. Kalau ternyata luput dari niatan, cuman sekedar ya sudahlah, mau gimana lagi, sudah rutinitas harian, sayang harinya berlalu, waktunya berlalu tanpa mendapatkan pahala. Tapi kalau ketika dia berangkat, dia hadirkan dalam hatinya niatan, saya ini berangkat bekerja mencari nafkah dikarenakan Allah SWT perintahkan kepada saya untuk membiayai keluarga, maka dia dapat pahala. Keringat yang bercucuran, waktu yang dia habiskan, tenaga yang dia gunakan, semuanya akan menjadi sebuah amal kebaikan baginya. Apa dalilnya? Beliau bawakan beberapa dalil dalam bab ini yang menunjukkan tentang hal tersebut. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 233. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Di dalam ayat ini, di pertengahan ayat ini, di awal ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-ridha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wal walidat, dan para ibu-ibu. Wal walidat, itu ayat ini Allah SWT sebutkan setelah menyebutkan tentang ayat talak. Kalau seandainya terjadi talak, cerai, pisah antara suami dan istri, maka apakah kemudian masing-masing keduanya sudah begitu saja bebas tanggung jawab terhadap anak-anaknya? Tidak. Allah SWT sebutkan wal walidat yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Bagi para ibu-ibu, para wanita yang mereka miliki anak, lahirkan anak, maka mereka diperintahkan untuk menyusuinya. Yurdi'na auladahunna. Berapa lama? Kalau mereka ingin menyempurnakan waktunya, maka haulaini kamilaini liman arada ayyutimma ar-ridha'ah. Kalau mereka ingin berkehendak untuk menyempurnakan waktu memberikan susuan pada anak-anaknya, maka mereka boleh sampai 2 tahun. Karena kalau terjadi perceraian, perpisahan di antara suami dan istri, maka anak ini semasa
dia masih kecil, sebelum dia berumur usia 7 tahun, maka dia bersama ibunya. Ridho atau tidak ridho bapaknya, insya Allah dan Rasulnya menetapkan anak ini bersama ibunya. Dia masih butuh kepada kasih sayang ibu. Tidak boleh dirampas dari tangan ibunya. Rasulullah SAW pernah ketika itu diadukan oleh seorang wanita dari kalangan sahabat Nabi Muhammad SAW yang ketika itu dia diceraikan oleh semua suaminya, kemudian anaknya diambil darinya. Maka dia mengadu padanya. Maka Rasul menetapkan bahwasanya anak tersebut bersama ibunya. Nah, kalau bersama ibunya, maka ibunya ini pun memiliki tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Tanggung jawabnya bukan menafkahi. Tanggung jawabnya adalah kalau dia berkenan, maka menyusuinya. Radha'ah. Yurdina auladahunna haulaini kamilain. Sebagaimana kalau ketika dia masih bersama suaminya, dia pun punya kewajiban untuk memberikan susuan kepada anaknya. Maka kalau ketika dia bercerai pun, apabila dia berkehendak, maka dia memberikan susuan. Maksudnya berkehendak yaitu dia lakukan itu cuma-cuma. Kalau seandainya ternyata dia melakukan hal itu dengan mensyaratkan adanya upah, maka kewajiban ayahnya adalah memberikan upah di dalam susuan yang dilakukan. Oleh karena itu Allah SWT tegaskan setelahnya, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna. Sedangkan bagi bapaknya, kalau tadi bagi ibunya, sekarang wa 'alal mauludi lahu. Adapun bagi bapaknya, rizquhunna, maka mereka wajib untuk memberikan rezeki makan bagi ibunya tersebut. Wanita-wanita yang menyusui anak-anaknya, wa kiswatuhunna, dan juga memberikan pakaiannya bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, yaitu sesuai dengan hal yang ma'ruf, berapa wajarnya. Dan kalaupun ternyata dia tidak sanggup sesuai dengan apa yang wajarnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, maka sebatas apa yang dia mampu, batas apa yang dia mampu. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada para suami, kepada para orang tua, bil khusus para bapak-bapak dari anak-anak, bahwasanya mereka memiliki kewajiban tanggung jawab memberikan nafkah. Untuk siapa? Untuk istri-istrinya dan juga untuk anak-anaknya. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Bagaimana kalau seandainya istrinya ini sudah berkecukupan? Istrinya sudah memiliki pekerjaan sendiri, sudah bisa melakukan hidupnya sendiri. Apakah kemudian sang suami tidak perlu memberikan nafkah? Tidak. Bukan berarti kemudian tidak perlu memberikan nafkah lagi. Tidak demikian. Tetap kewajiban suami. Bahkan kata para ulama, kalau seandainya dia tunda tidak berikan nafkah sebulan, menjadi hutang dia tatkala dia sudah memiliki uangnya. Karena itulah kewajiban yang telah Allah wajibkan baginya. Kewajiban yang telah Allah wajibkan baginya. Adapun kewajiban para istri, para wanita adalah mereka merawat anak-anaknya, merawat rumah suaminya, dan tanggung jawabnya berkaitan dengan tugasnya para wanita. Adapun memberikan nafkah, maka Allah telah tegaskan di sini wa 'alal mauludilah, dan kewajiban wa 'ala. Lafaz 'ala di sini adalah menunjukkan perintah wajib. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nas. Maka 'ala di sini adalah kewajiban atas para bapak adalah memberikan rezeki kepada wanita-wanita yang menyusui anak-anak mereka dan memberikan pakaian pada mereka. Maka dalam ayat yang pertama ini menjelaskan kepada kita tentang kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anak melalui istri-istri yang menyusuinya. Kalau statusnya masih sebagai istrinya, maka memberikan nafkahnya sebagai istri. Kalau ternyata
sudah bercerai namun menyusui anak-anaknya, maka tetap memberikan nafkah kepada anaknya melalui ibu-ibunya yang menyusui anak-anaknya tersebut. Kalau sudah selesai dari persusuannya, ya sudah selesai memberikan nafkah kepada wanita yang pernah dicerainya, tinggal kewajiban dia memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Tidak putus kemudian kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anak. Ayat yang berikutnya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Talaq. Allah Subhanahu wa taala firman, "Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah, la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha." Hendaknya orang yang dia memiliki kelapangan rezeki memberikan nafkah dari kelapangan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Dan barang siapa dia disempitkan rezekinya, maka hendaknya dia tetap memberikan nafkah dari apa yang Allah berikan kepadanya. Allah tidak membebani seorang kecuali sesuai apa yang Allah karuniakan kepadanya. Maksudnya apa? Seorang suami, bagaimanapun keadaan dia, apakah dia orang yang diberikan kelapangan rezeki atau orang yang sedang sempit rezekinya, dia tetap memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Kalau dia diberikan kelapangan rezeki, maka berikan dari kelapangan yang diberikan. Jangan kemudian kalau dia memiliki kelapangan, berikannya bisa minimal-minimal. Tidak. Karena di dalam memberikan nafkah ada sejumlah yang wajib kifayah, qadrul kifayah, dan ada yang lebih, selebihnya dari itu tersebut. Apa kifayahnya? Minimal wajibnya apa? Minimal wajib makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Itu minimal wajib. Sudah diberikan makan sehari 3 kali, sudah disediakan tempat untuk tinggal, sudah diberikan pakaian yang bisa digunakan untuk menutup auratnya, cukup sudah. Jangan kemudian ketika dia diberikan atau dia memiliki kelapangan rezeki, ya sudah, kan sudah diberikan 3 kali makan, sudah diberikan pakaian, sudah diberikan tempat tinggal, ya sudah, nggak perlu minta lebih. Tidak demikian. Allah SWT berfirman, liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Kalau memiliki kelebihan rezeki, memiliki kelapangan, hendaknya dia infakkan dari kelebihan yang ada. Makanya dalam memberikan nafkah pun seorang itu haruslah dermawan di dalam memberikan nafkah kepada keluarganya. Tidak boleh kemudian dia mengambil batas, ya sudahlah, yang penting minimal wajibnya terpenuhi. Tidak. Kalau dia memiliki kelebihan rezeki, maka Allah SWT firmankan, liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Kalau ternyata dia disempitkan rezekinya, wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Tetap dia berikan rezeki dari apa yang Allah karuniakan. Tetap dia wajib memberikan nafkahnya kepada istri dan anak-anaknya. Maka ayat ini menjelaskan tentang kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga, bil khusus kepada suami. Dan hal ini berlaku bagi para orang tua terhadap anak-anaknya, dan juga anak kepada orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah tidak mampu lagi untuk mencukupi kehidupan dirinya sendiri, tidak mampu mencari nafkah untuk diri sendiri. Begitu juga kepada kerabat-kerabatnya yang mereka tidak mampu untuk mencukupi kehidupannya. Oleh karena itu, yang dimaksud keluarga yang wajib dipenuhi nafkahnya di sini, yang pertama adalah istri. Jelas orang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Yang kedua, anak. Yang masuk dalam kategori anak berarti keturunan-keturunannya. Imma anaknya
imma anak dari anak-anaknya. Kalau seandainya dia memiliki cucu, yang dimana cucunya ini tidak ada yang memberikan nafkah kepada mereka, orang tuanya mungkin sudah meninggal, tidak ada yang memberikan nafkah kepada mereka, maka kewajiban kakek dan nenek kakeknya yang memberikan nafkah kepada cucunya tersebut. Karena mereka pun secara bahasa disebut apa? Aulad, walad, anak. Dalam bahasa Arab itu cucu sebutnya juga walad, masuk dalam kategori waladun. Wa alal mauludi lahu, dan kewajiban bagi orang yang dia diberikan anak. Masuk dalam kategori anak adalah, masuk dalam makna anak di situ adalah anak-anaknya, cucunya, atau anak dari cucunya dan seterusnya kalau ada. Yang ketiga, orang tua. Orang tua juga termasuk yang wajib untuk dinafkahi oleh anak-anak kalau seandainya orang tuanya ini sudah tidak mampu untuk mencukupi kehidupannya sendiri. Maka anak-anaknya yang berkewajiban untuk memenuhi nafkah orang tuanya. Yang keempat adalah kerabat. Kerabat mana yang dimaksud? Kerabat yang dimaksud jelaskan oleh para ulama adalah kerabat-kerabat yang mereka berstatus sebagai ahli waris kalau seandainya dia meninggal. Maka mereka pun wajib diberikan nafkahnya kalau mereka tidak mampu untuk memenuhi nafkahnya sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam melanjutkan ayat yang pertama kita baca tadi, wa 'alal warithi mithlu dzalik, dan kewajiban bagi para ahli waris seperti itu juga, yaitu memberikan nafkah, pakaian, dan makan. Maka kerabat yang wajib dinafkahi adalah ahli yang termasuk dalam golongan ahli warisnya. Maka kewajiban memberikan nafkah tersebut adalah sebuah ketetapan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Barang siapa dia melakukannya, memenuhi nafkahnya, memberikan nafkah, maka berarti dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seorang menjalankan perintah Allah, maka berarti dia sedang melakukan sebuah amal soleh. Dan kalau dia melakukan amal soleh, dia penuhi syarat diterimanya amal soleh, ikhlas melakukannya dan mengikuti tuntunan Nabi yang mulia SAW dalam melakukannya, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka niscaya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Makanya tadi kita sebutkan memberikan nafkah kepada keluarga adalah termasuk salah satu bentuk amal soleh, bukan sekedar rutinitas biasa, namun dengan syarat apa? Dengan syarat ihtisab, menghadirkan niat ketika melakukannya. Sebagaimana nanti akan dibawakan dalil oleh Imam An-Nawawi tentang hal tersebut. Ayat yang ketiga, sebelum kita lanjut pada hadis-hadis yang dibawakan dalam bab ini, dalam surat Saba ayat 39 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah." Katakanlah, sesungguhnya Rabbku melapangkan rezeki bagi siapapun yang Dia kehendaki dari kalangan hambanya. Itu yang melapangkan rezeki seorang itu siapa? Allah. Yang berikan rezeki Allah, bukan manusia. Kalau seandainya Allah SWT menetapkan terhalangnya rezeki, maka tidak akan sanggup siapapun untuk memberikan padanya rezeki. Rasul bersabda, "Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak." Seandainya semua umat ini, semua manusia ini semuanya sepakat, setuju, satu pendapat untuk memberikan manfaat kebaikan kepadamu, tidak akan sanggup mereka berikan kecuali apa? Kecuali sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan, itu akan datang kepadamu, kebaikannya pasti akan datang kepadamu. Maka dalam urusan mencari rezeki,
seorang itu haruslah bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah dari Allah Subhanahu wa taala dan haraplah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ingin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka caranya apa? Caranya bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah pasti akan menjadikan yaj'al lahu min amri yusra, menjadikan kemudahan di dalam urusannya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan baginya jalan keluar dari kesulitan, permasalahan yang sedang dia hadapi, dan memberikan rezeki kepadanya min haitsu la yahtasib, dari sebuah jalan, dari arah yang dia sendiri mungkin tidak menyangka-nyangkanya. Betapa banyak orang yang telah mendapatkan pembuktian tersebut. Ketika dia dalam kesulitan, barulah kemudian dia bertakwa kepada Allah SWT. Ketika dia benar-benar bertakwa kepada Allah SWT, Allah berikan kepadanya jalan keluar. Allah bukakan baginya pintu rezeki. Namun sayangnya manusia tetaplah manusia. Ketika dibukakan rezeki baginya, diberikan nikmat kepadanya, dia lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada yang kemudian Allah cabut kembali rezekinya, ada yang kemudian Allah tetap berikan, bahkan semakin Allah bertambahkan dalam rangka istidraj, bukan dalam rangka Allah setuju terhadap kemaksiatan yang dia lakukan, tapi istidraj, ditunda supaya semakin parah kemungkaran yang dia lakukan, agar kelak tinggal diperhitungkan balasan yang Allah berikan kepada waliyadillah. Maka Allah SWT tegaskan, "Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha." Rabbku lah yang melapangkan rezeki bagi siapapun yang dikehendakinya. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Dan apapun yang kalian nafkahkan, apapun yang kalian infakkan kepada keluarga kalian, kepada istri kalian, kepada anak-anak kalian, kepada orang tua kalian, kepada kerabat kalian, fa huwa yukhlifu, maka Allah pasti akan mendatangkan gantinya. Ya, Allah janjikan di sini. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Dan apa yang kalian infakkan, apapun bentuknya, sekecil apapun, maka Allah pasti akan mendatangkan gantinya. Wa huwa khairur raziqin, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Maka seorang ketika dia memberikan nafkah, ketika dia bekerja mencari nafkah untuk keluarganya, maka kalau dia hadirkan ayat ini, maka ini akan menjadi hal yang menambah semangatnya dan menjadikan dia tenang di dalam mencari rezeki, bahagia hatinya ketika memenuhi nafkah keluarganya. Kenapa? Karena apapun yang dia belanjakan, apapun yang telah dia keluarkan dari uang yang dihasilkan, kemudian dia berikan nafkah, maka Allah pasti akan memberikan gantinya. Dan ganti yang Allah berikan, ada kalanya ganti itu adalah di dunia, berupa rezeki, harta. Allah tambahkan lagi hartanya, atau rezeki yang lain, nikmat yang lain, kesehatan, Allah berikan kepadanya kesehatan, Allah mudahkan urusannya. Ini adalah rezeki, ini adalah ganti yang Allah berikan di dunia. Dan juga ganti di akhirat, yaitu apa? Pahala, pasti akan Allah berikan pahala. Maka ayat ini, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu, akan menjadikan kita sadar tentang pentingnya memberikan nafkah kepada keluarga. Karena apa yang kita belanjakan, apapun yang kita keluarkan, maka tidak akan sia-sia. Karena ada orang yang dia bakhil kepada keluarganya, dia sangat-sangat pelit kepada anak-anaknya, kepada istrinya. Tujuannya apa? Dia kumpulkan. Kalau seandainya dia tahu bahwasanya kalau dia belanjakan itu untuk memberikan makan,
memberikan pakaian, memberikan kebahagiaan kepada keluarganya, maka Allah pasti akan mendatangkan gantinya. Imma ganti berupa nikmat-nikmat dunia yang bisa dia segera rasakan, imma ganti yang sudah pasti, yaitu berupa pahala yang kelak akan dia dapatkan di akhirat tatkala berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah, nikmatnya menjadi orang mukmin itu. Apa yang dia lakukan sehari-hari ternyata bisa menjadi sebuah pahala baginya kelak di akhirat. Syaratnya apa? Syaratnya berilmu dan menyadari apa yang dilakukan ini adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar rutinitas harian, bukan sekedar memenuhi tugas harian. Makanya tadi kita sebutkan perlu adanya niat. Makanya para ulama sering sekali mengingatkan dengan hadis yang kita insya Allah sudah menghafalnya, itu apa? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya amalan itu akan dihukumi berdasarkan niat, dan sesungguhnya setiap orang mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Maka terus kita terus memupuk niat, terus menghadirkan niat. Ini di antara ayat-ayat Al-Quran yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam bab ini. Adapun dalil-dalil dari sunnah-sunnah Nabi yang mulia SAW yang menjelaskan tentang kewajiban memberikan nafkah, di antaranya beliau bawakan di sini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik." Dinar, uang dinar. Dinar ini adalah mata uang yang terbuat dari emas, namanya dinar. Satu dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, yaitu engkau sedekahkan di jalan Allah, entah untuk di jalan Allah secara umum, yaitu dia sedekahkan di jalan Allah. Dan dinar yang engkau infakkan untuk memerdekakan budak, dan dinar yang engkau sedekahkan kepada seorang miskin, dan dinar yang engkau infakkan kepada keluargamu, maka yang paling besar pahalanya adalah yang engkau infakkan kepada keluargamu, yang engkau berikan nafkah kepada keluargamu. Kalau seandainya seorang dia punya harta, dia kebingungan kemana harus dia belanjakan harta ini, maka dia harus cerdas untuk memilih skala prioritas. Mana yang harusnya dia kedepankan? Yang harusnya dia dahulukan adalah kepada keluarganya sebelum kepada yang lainnya. Kenapa demikian? Karena memberikan nafkah kepada keluarga itu hukumnya wajib. Dia kaya ataupun dia miskin, dia tetap memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarganya. Sedangkan sedekah yang lain, sedekah kepada para fakir miskin, sedekah fisabilillah, sedekah memerdekakan budak, maka itu adalah ada kalanya mustahab, ada kalanya fardu kifayah. Dan ketika seorang dihadapkan antara sebuah amalan yang ini adalah fardu ain dan fardu kifayah, mana yang harus dia kedepankan? Fardu ain, karena terkait dengan kewajibannya dia. Adapun fardu kifayah masih bisa dikerjakan oleh orang lain. Apalagi ketika dihadapkannya dengan amalan yang mustahab, maka dia tentunya jawaban yang tidak ada pilihan lain yang harus dia kedepankan adalah yang wajib, yang fardu
lain. Oleh karena itu Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis ini, sebuah dinar yang kalau seorang dia menginfakkannya, kalau dia infakkan ini ke jalan Allah, atau dia infakkan ini ke jalan untuk memerdekakan budak, atau dia infakkan ini untuk memberikan seorang fakir miskin yang bukan merupakan bagian dari kerabatnya, atau dinar ini dia berikan nafkah kepada keluarganya, maka mana yang paling besar pahalanya? Yang paling besar pahalanya adalah kalau dia berikan ini untuk nafkah keluarganya, dibandingkan harus dia telantarkan keluarganya kemudian dia berikan kepada orang lain. Maka kalau nafkah ini dia berikan kepada keluarganya, lebih besar dari dia sedekahkan kepada orang lain. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Kalau seorang dia bekerja mencari nafkah, apa yang dia hasilkan hanya cukup untuk menafkahi keluarga, tidak bisa dia mendapatkan lebih untuk berinfak, sedekah untuk orang lain, maka tidak perlu bersedih. Kenapa? Apa yang dia berikan kepada keluarganya sudah lebih besar pahalanya dibandingkan orang lain yang mungkin dia menginfakkan kepada selain keluarga. Subhanallah. Lihat, pintu kebaikan itu banyak. Bahkan seorang yang dia menunaikan kewajiban dia, tanggung jawab dia pun ternyata mendapatkan apa? Mendapatkan pahala sedekah, dengan syarat dia lakukan itu dalam rangka memenuhi perintah Allah di dalam kewajiban memberikan nafkah kepada keluarganya. Maka hadis ini menyadarkan kepada kita tentang pentingnya memberikan nafkah, dan haram bagi kita untuk menelantarkan keluarga kita, membiarkan mereka kelaparan, biarkan mereka kemudian harus mengadahkan tangan ke orang lain sedangkan kita bisa untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ada orang yang ternyata apa? Dia enak-enakan saja, asik, dia sudah, yang penting saya dapat makan. Istrinya, anaknya di rumah tidak dipikirkan. Seharusnya apa? Ketika dia makan, dia ingat istri dan anak-anaknya sudah makan belum. Kalau belum, ya sudah, nanti bawa makannya ke rumah, ajak makan bersama. Kalau sudah, alhamdulillah. Kalau bisa diberikan lebih, berikan lebih. Berikan lebih yang bisa diberikan kepada keluarga. Kalau tidak, maka minimal dia berikan nafkah wajib. Maka yang paling besar pahalanya kalau dia dihadapkan pada situasi seperti ini adalah dia dahulukan kepada keluarganya. Oleh karena itu pernah ketika seorang sahabat bertanya, seorang sahabat ketika itu dia ingin berinfak. Dia bertanya dulu kepada Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW katakan kepadanya, tasaddaq ala nafsi, sedekahkan dulu untuk dirimu, makan dulu untuk dirimu. Kau makan dulu, gunakan itu untuk memenuhi nafkahmu terlebih dahulu. Sudah cukup untuk dia makan, kata dia, saya masih punya dinar lain untuk saya sedekahkan. Bahkan Nabi SAW setelah dia penuhi kebutuhannya, sedekahkan kepada keluargamu. Yang kedua kepada keluarganya. Kata dia, saya masih punya yang lain. Maka barulah kemudian Nabi SAW perintahkan kepada yang lainnya, kepada kerabatnya. Kalau sudah masih ada lagi, maka barulah kepada orang yang lainnya. Yang menunjukkan bahwasanya seorang pun di dalam bersedekah, di dalam berinfak, maka dia pun butuh ilmu, mengilmui tentang mana yang prioritas, mana yang wajib, mana yang mustahab, mana yang harus dia kedepankan, mana yang lebih afdal, agar dia bisa menjalankan, mendapatkan yang terbaik. Hadis yang kedua dari Thauban radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu dinarin yunfiqu rajul dinarun yunfiqu ala iyalihi, wa dinarun yunfiqu ala dabatihi fi sabilillah, wa dinarun yunfiqu ala ashabihi fi sabilillah. Dinar yang paling afdal untuk disedekahkan oleh seseorang
adalah, atau sedekah dinar yang paling afdal, sedekah yang paling afdal, bahasanya kita artikan demikian. Sedekah yang paling afdal yang diberikan seorang adalah sedekah yang dia infakkan kepada keluarganya. Yang pertama, dia penuhi keluarganya. Dan dinar yang dia infakkan untuk tunggangannya di jalan Allah. Kalau dulu berarti apa? Berikan pakan untuk tunggangannya, kudanya, ontaknya yang akan dia gunakan untuk berjihad. Kalau sekarang berarti apa? Bensin, ya kan? Kendaraan misalkan, motor. Kan kita nggak ada yang pakai onta ya, nggak ada yang pakai kuda kan berangkat ke sini, nggak ada, pakainya motor. Berarti apa yang dibelanjakan untuk membeli bensinnya, ya, dia infakkan untuk digunakan ke jalan Allah, untuk thalabul ilm. Dia gunakan untuk berjihad, dia gunakan untuk bekerja mencari nafkah. Maka itu adalah sedekah yang paling afdal yang dia sedekahkan untuk dirinya atau untuk tunggangannya tersebut. Dan dinar yang dia infakkan untuk teman-temannya di jalan Allah, barulah kemudian kepada kaum muslimin yang lain. Di dalam berjihad dia berikan bekal temannya yang akan berangkat berjihad, dia biayai temannya yang dia berjihad. Maka ini termasuk dinar yang paling afdal. Syahidnya di sini, menjadi poin di sini adalah Nabi SAW menyebutkan bahwasanya berinfak kepada keluarga, yaitu memberikan nafkah kepada keluarga, masuk dalam kategori sedekah yang paling afdal. Kalau seorang seandainya dia tidak memiliki kelebihan atau tidak memiliki harta lebih yang banyak kecuali hanya untuk keluarganya saja, untuk menafkahi keluarga, maka sudah cukup bagi dia untuk berinfak sehari-harinya dengan meniatkan ini adalah sedekah, maka akan menjadi sedekah baginya. Hadis yang ketiga dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Dia mengatakan, "Qultu ya Rasulullah." Aku pernah mengatakan, "Ya Rasulullah, hal li ajrun fi bani Abi Salamah in unfiqa alaihim?" Wahai Rasulullah, apakah aku dapat pahala kalau aku menafkahi anaknya Abu Salamah? Suaminya ini telah meninggalkan anak-anak. Yang tadi kita sebutkan kewajiban menafkahi anak, kewajibannya siapa? Suami, kewajiban bapaknya mereka. Ketika bapaknya telah meninggal, tidak ada yang menafkahi mereka. Sekarang ibunya bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apakah saya dapat pahala kalau saya berikan nafkah kepada anak-anaknya Abu Salamah? Walastu bitarikatihim hakada wa hakada." Aku tidak meninggalkan warisan bagi mereka. Mereka itu tidak lain tidak bukan hanya anak-anakku juga. Apa kata Nabi SAW? Maka Rasulullah bersabda, "Na'am, laki ajrun ma anfaqti alaihim." Iya, engkau dapat pahala atas apa yang engkau infakkan kepada mereka. Ini menunjukkan bahwasanya para wanita pun memiliki kesempatan untuk bisa mendapatkan pahala sedekah. Pahala sedekah melalui apa? Melalui nafkah yang mereka berikan kepada anak-anaknya, kepada anak-anak suaminya. Maka jangan kemudian nanti bakhil kepada anak-anaknya, tidak. Kalau meskipun bukan termasuk kewajiban mereka untuk menafkahinya, tapi kalau seandainya mereka berkenan untuk menafkahinya, maka para wanita pun mendapatkan pahala yang besar dari nafkah yang mereka berikan kepada anak-anaknya. Bahkan mungkin itu lebih afdol dibandingkan mereka berikan nafkah kepada orang lain. Karena disebutkan dalam sebuah hadis yang lain bahwasanya Rasulullah bersabda, bersedekah kepada kerabat ini adalah apa? Shadaqatun wasilah. Kalau sedekah itu diberikan kepada kerabat, maka dia dapat dua bentuk pahala. Pahala yang pertama sedekah, yang kedua pahala menyambung silaturahim. Karena di antara bentuk menyambung silaturahim adalah memberikan kebaikan harta kepada mereka, berikan nafkah mereka. Maka itu lebih afdal dibandingkan dia berikan kepada yang lainnya. Apalagi dia tahu anak-anaknya ini membutuhkan. Maka seorang harus memperhatikan keluarganya, kerabatnya sebelum dia memperhatikan orang
lain. Makanya tatkala Allah SWT perintah kepada Nabi-Nya yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah, kepada siapa pertama kali beliau diperintahkan? Kepada keluarganya. Allah SWT berfirman, "Wa anzir ashirataka al-aqrabin." Berikanlah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Jangan kita kemudian jauh-jauh dulu melihat, sedangkan orang-orang di sekitar kita, orang terdekat kita, kerabat kita yang mengharapkan kebaikan kita, mereka terlantar. Mereka tidak ada yang memenuhi kebutuhannya. Tidak demikian seorang muslim. Seorang muslim adalah seorang yang dimana dia menjadi kebaikan untuk orang terdekatnya, jadi kebaikan untuk kerabatnya, dan juga menjadi kebaikan untuk orang-orang yang lainnya yang berada di sekitarnya. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Ummu Salamah, "Iya, laki ajru ma anfaqti alaih." Engkau akan mendapatkan pahala dari apa yang kau infakkan kepada anak-anak. Ya, subhanallah. Maka ini tidak khusus bagi laki-laki. Maka tadi saya sebutkan, terkadang wanita pun bisa mendapatkan kesempatan amal soleh ini, yaitu apa? Sedekah kepada keluarga, berikan nafkah kepada keluarga. Hadis yang berikutnya diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, yang dimana ini merupakan penggalan dari hadis yang panjang di dalam bab tentang niat. Ini pernah disampaikan oleh Imam Nawawi, di mana di dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallahi illa ujirta biha hatta ma taj'alu fi imra'atik." Sungguhnya tidaklah engkau memberikan infak, memberikan nafkah apapun tidaklah engkau menafkahkan sesuatu apapun yang di dalamnya engkau mengharapkan wajah Allah, yaitu niat, menghadirkan niat di dalam membelanjakan hartamu tersebut, melainkan engkau pasti akan mendapatkan pahala. Bahkan sesuatu yang engkau belanjakan, engkau keluarkan uang tersebut untuk apa? Untuk memberikan makan di mulut istrimu. Pulang sebelum ke rumah beli sarapan untuk istri di rumah. Jangan lupa ketika ingin membayar, ingin belanjakan uang, niatkan ini adalah untuk sedekah kepada keluarga. Ini adalah untuk menjalankan perintah Allah, dikarenakan saya ini diperintahkan menafkahi keluarga, maka pasti akan menjadi sedekah. Meskipun siapa? Meskipun hanya dimakan oleh keluarganya. Oh, sedekah dimakan keluarga sendiri, kan memang kewajiban saya menafkahi. Meskipun bentuknya adalah kewajiban yang dia tunaikan, kalau dia niatkan itu adalah menjalankan perintah Allah, maka akan menjadi sebuah sedekah atasnya. Oleh karena Imam Nawawi membawakan hadis yang berikutnya, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi nafaqatan yahtasibuha fa hiya lahu shadaqah." Apabila seseorang dia memberikan nafkah kepada keluarganya dan dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya hal itu menjadi sedekah baginya. Jadi pahala sedekah baginya. Dia mendapatkan pahala dengan memberikan nafkah kepada keluarganya. Maka jadi semangat dia menafkahi keluarganya. Karena tujuannya kita ini di dunia, kita ini bekerja mencari nafkah, tujuannya adalah untuk menjadi sebuah amal soleh. Kita diperintahkan untuk beramal soleh semasa di dunia. Minimal dengan apa? Minimal dengan hal yang sepele apapun itu menjadi sebuah amal soleh dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya dengan memberikan nafkah kepada keluarganya. Ini kewajiban. Tiga hadis lagi singkat. Yang berikutnya dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Kafa bil mar'i itsman an yudayyi'a man yaqut." Cukuplah menjadi sebuah dosa bagi seseorang kalau dia telantarkan orang yang harus dia nafkahi. Dalam riwayat yang lain, "Kafa bil mar'i itsman an yahbisa amman yamliku qutahu." Cukuplah menjadi sebuah dosa bagi seseorang kalau dia tahan makan dari orang yang harus dia berikan makan. Ini menunjukkan bahwasanya
Ketika seorang dia enggan untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya, maka dia justru berdosa. Seorang suami misalkan, dia lihat sudahlah istrinya, kamu cari nafkah sendiri, kamu sudah punya pekerjaan sendiri, saya tidak perlu memberikan nafkah. Maka orang ini berdosa. Kenapa? Dia tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami. Karena kewajiban suami adalah memberikan nafkah kepada istri, meskipun istrinya sudah memiliki penghasilan, meskipun istrinya memiliki harta. Kenapa? Karena hartanya istri, hartanya istri. Hartanya istri tidak kemudian menjadi harta suami yang akhirnya sudah saya penuhi dari apa yang sudah kamu hasilkan. Tidak demikian. Bahkan kata para ulama, kalau seandainya suami tersebut menunda membayar nafkah kepada istrinya, maka akan menjadi hutangnya dia kepada istrinya. Kalau istrinya tersebut tidak meridhoinya, akan menuntutnya, maka ibarat dia dituntut hutangnya kepada orang lain. Maka jangan kita tahan nafkah dari orang-orang yang wajib kita berikan nafkah kepada mereka. Rasulullah SAW bersabda, "Kafa bil mar'i isman." Cukuplah menjadi sebuah dosa yang dilakukan seorang kalau dia menahan makanan dari orang yang wajib dia berikan makanan dari keluarganya. Selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ma min yaumin yusbihul 'abdu fihi illa malakani yansilan." Tidaklah seorang hamba menjumpai pagi hari melainkan ada 2 malaikat yang turun kepadanya. Setiap pagi akan ada 2 malaikat yang bersama kita. Apa tugasnya? Fayaqulu ahaduhuma. Yang satu dia berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah orang yang berinfak pada pagi hari ini ganti dari apa yang dia infakkan. Wa yaqulul akhar, yang satunya berdoa, ya Allah, berikanlah kehancuran bagi orang yang menahan diri dari berinfak pada pagi hari ini. Maka pada pagi hari setiap harinya kita itu diperintahkan untuk apa? Berinfak. Kalau hadis ini ditulis di kotak amal setiap pagi penuh terus ya. Orang takut didoakan malaikat kalau dia tidak berinfak, kalau dia pahami infaknya ke kotak amal itu saja. Tapi kalau dia paham tentang apa yang disebutkan Nabi SAW dalam hadis-hadis tadi, bahkan kalau seandainya dia memberikan makan kepada istrinya, kepada anak-anaknya, pagi hari dia berikan sarapan, siang ada makan siang, sore dia berikan makan sore, dia sudah berinfak. Maka ketika dia bekerja memberikan makan kepada istrinya, anak-anaknya, capek dia berangkat pagi pulang malam demi untuk memberikan nafkah, ketika dia niatkan itu untuk menjalankan perintah Allah, dia didoakan oleh malaikat. Apa doanya malaikat? Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang telah berinfak pada pagi hari ini, pada hari ini. Subhanallah, setiap hari didoakan terus oleh malaikat. Tapi orang yang ternyata dia bakhil, tidak mau menafkahi keluarganya, malas untuk bekerja, malas untuk mencari nafkah untuk keluarganya, setiap hari dia didoakan oleh malaikat. Doanya apa? Ya Allah, berikanlah dia kebinasaan, biarkanlah dia kehancuran pada apa yang dia tahan, tidak mau infakkan kepada keluarganya. Maka hadis ini dibawakan oleh Imam Nawawi di dalam bab ini. Pada hadis ini kan maknanya umum, tapi Imam Nawawi membawakannya dalam bab tentang nafkah keluarga. Tujuannya apa? Tujuannya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ingin menyadarkan kita bahwasanya bahkan nafkah yang diberikan kepada keluarganya ini pun masuk dalam kategori berinfak. Bahkan seharusnya sebelum seorang itu berinfak untuk orang lain, dahulukan dulu untuk keluarganya. Sehingga apa? Sehingga dia penuhi dulu kewajiban, baru kemudian melakukan hal-hal yang sunnah. Jangan sampai seorang itu tertipu daya oleh syaitan. Dia dahulukan perkara-perkara yang sunnah, yang mustahab, dia telantarkan perkara yang wajib. Banyak orang tertipu dengan hal ini dikarenakan dia tidak paham tentang hal-hal yang wajib dan hal-hal yang sunnah. Maka
maka seorang haruslah cerdas, haruslah faqih di dalam beramal. Semoga Allah SWT berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Terakhir sebelum kita tutup majelis ini, dari Abu Hurairah juga dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah bersabda, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maksudnya jelas, maksudnya memberi itu lebih baik daripada meminta. Wabda biman ta'ul. Dan kalau engkau ingin memberi, mulailah memberi kepada orang yang menjadi tanggung jawabmu untuk menafkahi mereka. Mulai dulu pada keluarga. Wa khairu sadaqah, dan sebaik-baik sedekah makana an dhahri ghina, adalah sedekah yang dilakukan apabila telah memiliki kelebihan. Maksudnya apa? Ya kalau uangnya pas-pasan, hartanya pas-pasan hanya untuk bisa menafkahi keluarga, tidak perlu sedekah untuk orang lain. Kenapa? Karena justru dia punya kewajiban untuk menafkahi keluarganya dibandingkan menafkahi orang lain. Maka sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang dilakukan kalau dia sudah punya kelebihan harta. Tapi kalau tidak punya kelebihan harta, ya tidak perlu kemudian dia memaksakan diri untuk orang lain. Dahulukan dulu dengan orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Wa may yasta'fif yu'ifahullah, dan barang siapa berusaha menjaga kehormatan dirinya, pasti akan Allah jaga kehormatan dirinya. Dan barang siapa dia merasa cukup dengan apa yang Allah karuniakan, pasti Allah akan memberikan kecukupan baginya. Semoga Allah SWT berikan kepada kita kecukupan pada apa yang telah Allah karuniakan, memiliki rasa istighna, merasa cukup dari karunia yang telah Allah berikan, sehingga kita tercukupi dengan segala apapun yang ada di tangan kita. Semoga Allah SWT berikan kepada kita kelapangan rezeki, kekayaan hati, dan nikmat-nikmat berupa ilmu dan amal saleh untuk bisa menghiasi kehidupan kita di dunia ini dengan hal-hal yang bermanfaat. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini, dan kita cukupkan dulu sampai di sini. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanallahumma bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum